Terpujilah Bapa Yahweh Elohim, Bapa yang kekal, pencipta langit bumi dan segala isinya, Bapa yang empunya kehidupan ini, Bapa yang menyediakan juru selamat kehidupan kami, supaya kami bukanlah bilangan orang-orang yang binasa, tetapi kami adalah bilangan orang-orang yang diselamatkan. Kami ada hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada sampai saat ini semua karena berkat pertolongan dan penyertaan. Walaupun dunia menghadapi berbagai-bagai kegoncangan, tetapi kami bersyukur ada pertolongan dari tempat yang maha tinggi. Ada Bapa Yahweh yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa, kami siap lagi untuk mendengar isi hati Tuhan. Kami siap untuk menerima makanan rohani, yaitu kebenaran firman-Mu, sebab firman-Mu adalah kekuatan yang menyelamatkan. Di dalam kebenaran firman-Mu kami beroleh damai dan sejahtera. Terima kasih, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Bapa Yahweh Elohim, di dalam Tuhan Yesus Hamasya, oleh pertolongan penghentaran kuat kuasa Roh Kudus, kami sambut firman-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya dan saudara sangat bersyukur kepada Bapa kita di surga yang selalu memberikan waktu yang terbaik untuk saya dan saudara bisa terkumpul dalam persekutuan ibadah kepada Bapa kita di surga. Firman Tuhan menjamin ibadah yang disertai rasa cukup mendatangkan keuntungan yang besar. Saya dan saudara apabila masih bisa terkumpul dalam persekutuan ibadah, ini semua karena anugerah daripada Tuhan. Ini bukan karena rutinisme yang saya dan saudara lakukan, tetapi sesungguhnya setiap kehidupan saya dan saudara apabila kita terkumpul dalam persekutuan ibadah, ini semua karena kebaikan daripada Tuhan. Terlalu banyak halangan-halangan yang merintangi kehidupan umat yang mau berkumpul beribadah kepada Tuhan. Tetapi saat ini kekasih-kekasih Tuhan, apabila saya dan saudara bisa ada di tempat ini, semua karena berkat penyertaan daripada Tuhan. Berkat pertolongan daripada Bapa kita di surga yang telah menolong saya dan saudara untuk kita duduk dalam hadirat Tuhan. Momen yang paling luar biasa yang ada di dalam kehidupan orang percaya adalah di mana kehidupan saya dan saudara bisa berkumpul dalam hadirat Tuhan. Ingat, dalam peribadatan bukan hanya saya dan saudara bersekutu di dalam persekutuan jemaat, tetapi yang terutama adalah persekutuan ibadah itu adalah momen di mana saya dan saudara berkumpul untuk menyembah Bapa kita di surga. Kita berjumpa dengan Bapa kita di surga dalam peribadatan. Dan firman Tuhan katakan apabila kita berjumpa dengan Tuhan Yesus Hamasya, maka yang sakit disembuhkan, yang lemah menjadi kuat, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, karena perjumpaan dengan Bapa Sorgawi itu adalah anugerah dan berkat yang luar biasa yang ada dalam setiap langkah kehidupan saya dan saudara. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang dunia sementara membatasi kehidupan orang percaya untuk berkumpul dalam persekutuan ibadah. Padahal kekuatan yang terutama yang dimiliki oleh orang percaya, oleh umat pilihan Tuhan sejak bangsa Israel sampai orang percaya akhir zaman ini, kekuatan yang terutama adalah
dalam persekutuan ibadah kepada Tuhan. Perkumpulan orang-orang percaya dalam rangka memuji dan memuliakan nama Tuhan itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Sebab itu waktu bangsa Israel terbuang di tanah Babilonia, pembuangan kedua bangsa Israel, 70 tahun bangsa Israel terjajah, maka Tuhan berdaulat untuk supaya bangsa Israel dikembalikan kepada tanah perjanjian, dikembalikan di Yerusalem dalam rangka mereka membangun rumah Tuhan supaya ada peribadatan daripada bangsa Israel kepada Bapa Yahweh Elohim. Jadi betapa pentingnya kehidupan saya dan saudara kalau hidup dalam persekutuan ibadah kepada Tuhan. Ingat kekasih-kekasih Tuhan, dalam persekutuan ibadah ada beberapa hal yang terjadi. Kita datang untuk menyembah, untuk memuji, untuk memuliakan Tuhan. Dan Tuhan datang untuk memberkati kehidupan kita. Amin. Jadi bukan hanya saya dan saudara datang memuji dan menyembah Bapa kita di surga. Dan Bapa kita di surga tidak berbuat apa-apa. Bapa kita di surga hanya sekedar disembah, hanya sekedar dihormati, disanjung, dipuji. Tidak, saudara-saudara. Pada saat saya dan saudara memuji dan menyembah Bapa kita di surga, maka di sanalah Bapa Yahweh Elohim di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus datang untuk memberkati kehidupan kita. Bangsa Israel diajar oleh Tuhan, kalau mau berkumpul ada titik pertemuan, ada tempat pertemuan. Waktu bangsa Israel sementara berjalan dari Mesir menuju tanah perjanjian, Tuhan sudah memberi fasilitas kerajaan surga, pernaungan 1 kali 24 jam. Pada malam hari ada tiang api yang menuntun bangsa Israel. Pada siang hari ada tiang awan. Tapi pada saat bangsa Israel diperintah untuk beribadah, maka Tuhan memberikan tanda kepada pemimpin bangsa Israel. Pada saat tiang awan atau tiang api berhenti, disitulah Tuhan membawa bangsa Israel untuk melakukan peribadatan. Jadi ada posisi tertentu, ada tempat tertentu untuk bangsa Israel memuji dan menyembah, memuliakan Tuhan. Demikian juga saya dan saudara kekasih-kekasih Tuhan. Tuhan sudah menyediakan fasilitas bagi saya dan saudara. Tempat di mana saya dan saudara bersekutu. Tempat di mana saya dan saudara berkumpul, yaitu di rumah Tuhan. Tapi akhir zaman ini, iblis bekerja mempergunakan momen dunia digoncangkan oleh sakit penyakit. Maka tanpa disadari oleh umat manusia, iblis mulai mendatangkan gangguan-gangguan kepada orang percaya, supaya orang percaya tidak lagi datang-datang di gereja, tidak datang-datang lagi dalam persekutuan ibadah. Kekasih-kekasih Tuhan, ini keadaan yang secara global, keadaan yang mendunia, bahwa rata-rata tempat-tempat memuji Tuhan, tempat-tempat beribadah ditutup sudah sekian bulan, bahkan sudah sampai setahun. Apakah ini sesuatu yang kebetulan? Tidak, saudara-saudara. Ini saya dan saudara harus menyadari dan memahami bahwa ini adalah pekerjaan daripada kuasa dunia yang menjadikan orang percaya tidak tertarik lagi dalam persekutuan ibadah, tidak tertarik lagi dalam perhimpunan-perhimpunan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan akhirnya iman jadi merosot, iman jadi lemah. Mari kekasih-kekasih Tuhan,
Kita harus sadar untuk menyikapi keadaan akhir zaman ini. Supaya saya dan saudara tidak dibawa oleh arus daripada dunia ini yang menjadikan saya dan saudara jatuh dalam kelemahan iman. Karena ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang melanda dunia ini. Tetapi kita harus tetap kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Semakin banyak kita menghadapi tantangan, biarlah iman kita semakin naik kekuatannya, supaya saya dan saudara tidak akan dirugikan oleh keadaan yang terjadi akhir zaman ini. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan janji Tuhan kepada bangsa Israel. Pada saat bangsa Israel ada di tanah pembuangan, di Babilonia, dan Tuhan melihat 70 tahun bangsa Israel tidak berdaya. 70 tahun bangsa Israel harus dipulihkan. Karena kalau dibiarkan terus menerus terbuang, maka bangsa Israel akan mengalami kerugian besar. Padahal bangsa Israel ini adalah umat pilihan Tuhan, yang selayaknya mewarisi segala perjanjian Tuhan. Sehingga pada saat bangsa Israel terbuang, maka Bapa kita di surga yang empunya bangsa Israel ini harus melakukan perkara yang besar, harus melakukan perkara yang ajaib untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Dan apa janji Tuhan pada saat bangsa Israel akan keluar dari tanah perbudakan? Mari kita kembali membaca dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-43 ayat 11 hingga ayat yang ke-13. Jemaat Tuhan dijemput berdiri. Kita akan membaca bersama-sama ayat firman Tuhan. 1, 2, 3. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya ilah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Yahweh, dan akulah Tuhan. Juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya. Siapakah yang dapat mencegahnya? Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kekasih-kekasih Tuhan, salah satu janji daripada Bapa kita di surga, Bapa Yahweh Elohim, kepada umatnya, bangsa Israel, waktu bangsa Israel tidak berdaya, tidak ada kekuatan untuk meluputkan dirinya daripada perbudakan, maka Bapa Yahweh berfirman. Bapa Yahweh katakan, akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Kekasih-kekasih Tuhan, bangsa Israel membutuhkan keselamatan, membutuhkan juru selamat untuk supaya keluar dari tanah perbudakan. Dan tidak ada keselamatan, tidak ada keluputan di luar daripada Bapa Yahweh yang berdaulat. Berhala-berhala yang ada di tengah bangsa Israel, Tuhan katakan tidak bisa meluputkan, tidak bisa menyelamatkan. Jadi keselamatan bangsa Israel sampai hari ini bukan datang dari kepintarannya, bukan datang daripada kekuatan militernya, bukan datang daripada kekuatan finansialnya, tetapi sesungguhnya bangsa Israel, umat pilihan Tuhan,
apabila masih ada sampai saat ini, itu semua karena pekerjaan daripada Bapa Yahweh Elohim yang menyediakan keselamatan bagi bangsa pilihan. Demikian juga kehidupan saya dan saudara kekasih-kekasih Tuhan. Terlalu banyak tantangan, terlalu banyak pergumulan yang kita hadapi, terlalu banyak perkara-perkara yang mengancam kehidupan saya dan saudara. Dan ingat, apabila saya dan saudara masih tegak berdiri, itu semua karena keselamatan dari Bapa kita di surga yang sudah berjanji bahwa hanya daripadanya keselamatan itu. Sekarang banyak orang mencari keselamatan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Banyak cara daripada manusia supaya luput daripada serangan sakit penyakit. Bahkan setelah muncul vaksin yang menjadi harapan daripada manusia, maka ada yang mengatakan selamat datang juru selamat dunia. Tetapi ingat kekasih-kekasih Tuhan, perjanjian dari Bapa Yahweh bahwa keselamatan pribadi yang menyelamatkan saya dan saudara hanya datangnya dari Bapa kita di surga. Siapakah keselamatan kita? Dialah Yeshua HaMasiah, Sang Putra Tunggal Bapa. Dikatakan oleh firman Tuhan, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya putranya yang tunggal, supaya bagi orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh keselamatan. Berikan kemuliaan bagi Bapa kita di surga. Sadarlah kekasih-kekasih Tuhan, bahwa dunia sementara menghadapi berbagai situasi yang membinasakan umat manusia, tetapi sesungguhnya ada Tuhan yang menyediakan keselamatan bagi saya dan saudara. Keselamatan ini bukan nanti kita masuk surga, tetapi keselamatan sekarang sampai selama-lamanya. Dan kalau saya dan saudara dibawa oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan, Bapa Yahweh katakan, akulah Yahweh, bukan orang lain, bukan pribadi lain yang berjanji, bukan pribadi dari manusia yang berkata saat ini, tetapi Bapa Yahweh sendiri yang berfirman bagi saya dan saudara, hei umat Tuhan, bahwa tidak ada juru selamat selain datangnya daripada Bapa Yahweh Elohim. Ini luar biasa saudara-saudara, Tuhan yang kita sembah, Tuhan penyelamat. Amin. Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang sekedar kita puja, kita muliakan, kita agungkan, tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan saya dan saudara. Bukan cuma nanti masuk surga, tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menolong pada saat saya dan saudara menghadapi bahaya-bahaya maut. Tapi saat ini banyak orang percaya kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Padahal janji Tuhan sangat jelas bagi kehidupan saya dan saudara. Dalam bacaan kita, Bapa kita di surga, Bapa Yahweh Elohim berjanji, langsung berbicara kepada saya dan saudara melalui perenungan firman Tuhan. Hei umat Tuhan, ada juru selamat yang disediakan. Ada keselamatan, ada sang penyelamat, menyelamatkan saya dan saudara dari bahaya maut. Sehingga firman Tuhan katakan, maut sekalipun, ketelanjangan, kelaparan, kesengsaraan, dan maut sekalipun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Bapa kita di surga. Amin saudara. Maut sekalipun. Sekarang banyak orang mengalami ketakutan karena dihadang oleh maut.
melalui serangan sakit penyakit. Tiap hari diberitakan, sekian yang mati, sekian yang mati, tiap hari diberitakan. Dan itu berakibat pada manusia mengalami ketakutan. Tetapi firman Tuhan katakan, kalau Bapa Yahweh gembala kita yang baik, walaupun saya dan saudara berjalan dalam bayang-bayang maut sekalipun, kita tidak perlu takut karena ada pertolongan daripada Tuhan. Jangan sampai kehilangan pengharapan. Jangan sampai kita kehilangan iman. Memang kenyataan hidup sekarang ini bahwa dunia sementara menghadapi pandemi COVID-19. Ini benar-benar terjadi. Tetapi saya mau katakan, walaupun dunia ini sudah dilanda dengan segala macam penderitaan dan kesukaran, tapi ada Tuhan yang kita sembah, yang menolong saya dan saudara. Amin. Ada Tuhan. Ada campur tangan Tuhan. Saat ini kita mari mau buktikan dalam hidup kita bahwa benar-benar Tuhan itu ada. Amin, saudara. Buktikanlah melalui pengalaman hidup saya dan saudara bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang peduli dengan kehidupan kita. Tuhan yang memelihara saya dan saudara. Tuhan yang sanggup meluputkan kehidupan saya dan saudara. Mari anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, buktikanlah dalam hidup kita sehari-hari. Jangan cuma kita mendengar perjanjian Tuhan. Jangan hanya sekedar saya dan saudara membaca akan perjanjian Tuhan. Jangan hanya saya dan saudara merenungkan perjanjian Tuhan. Tapi buktikan dalam hidup kita bahwa betul-betul Tuhan itu ada. Kapan kita bisa buktikan? Sekarang. Amin. Sekarang. Bagaimana caranya membuktikan? Pertama, jangan takut. Bukankah firman Tuhan telah berkata, walaupun 1000 orang rebah di sisi kiri, 10.000 rebah di sisi kanan, tetapi malapetaka itu tidak akan menimpa kamu. Tidak akan membinasakan kehidupan kamu. Jangan takut terhadap kedahsyatan malam, kata firman Tuhan. Jangan takut terhadap penyakit sampar yang sementara melanda dunia ini. Tidak perlu takut. Karena hidup saya dan saudara ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Ada orang bertanya, kenapa banyak pendeta-pendeta terpapar COVID-19? Saudara-saudara, Tuhan izinkan seperti misal Hanaya dan Asaria masuk dalam dapur perapian. Dan di sanalah Tuhan membuktikan kehadirannya. Di sanalah Tuhan membuktikan pertolongannya. Bagaimana anak-anak Tuhan bersaksi saya ditolong, diluputkan kalau tidak ada pengalaman hidup? Amin, saudara. Memang kehidupan saya dan saudara selalu berusaha supaya kita tidak terpapar dengan sakit penyakit. Tapi kalau Tuhan izinkan saya dan saudara bisa masuk seperti Misael dan Hanaya dan Asaria pada pusat perapian, maka itu tujuannya membuktikan bahwa Tuhan pasti menolong. Sehingga bagi saya dan saudara tidak perlu takut, saudara-saudara.
Tidak perlu kita menjadi paranoid, ketakutan yang berlebihan. Apa yang saya dan saudara takutkan? Tubuh, jiwa, dan roh kita ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Memang manusia takut mati, tetapi kalau anak-anak Tuhan, orang yang kuat imannya, mati itu firman Tuhan katakan, hidupku untuk Kristus, mati adalah, kalau hidupku untuk Bapa Yahweh, hidupku untuk Yesua HaMasiah, maka mati bukan kerugian, tapi keuntungan. Jadi tidak ada yang ditakutkan kekasih-kekasih Tuhan. Dan banyak kesaksian daripada hamba-hamba Tuhan. Setelah Tuhan izinkan masuk di dalam dapur perapian, disitulah mereka melihat kemuliaan Tuhan. Banyak orang dibawa oleh Tuhan ke hadirat yang luar biasa, melihat kemuliaan Tuhan dalam kerajaan surga. Dan Tuhan berpesan, kembali dan saksikan kepada dunia bahwa Tuhan yang kita sembah benar-benar adalah Tuhan yang hidup. Setiap saya dan saudara memasuki pergumulan, setiap saya dan saudara memasuki medan peperangan, setiap saya dan saudara memasuki pusat tantangan, itu ada maksud Tuhan. Apa maksud Tuhan? Supaya saya dan saudara membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat luar biasa, menolong dan memelihara kehidupan kita. Setiap saya dan saudara menghadapi tantangan dan masuk dalam pusat tantangan, disitulah mujizat Tuhan dinyatakan. Siapa yang ingin mengalami mujizat? Coba angkat tangan. Puji Tuhan. Jangan takut menghadapi tantangan, karena mujizat itu terjadi pada saat saya dan saudara diperhadapkan pada tantangan. Mujizat kesembuhan ilahi berawal daripada sakit. Amin. Mujizat keluputan kepada Daniel dari gua singa berawal dari Daniel masuk di gua singa. Mujizat danau diredakan itu berawal daripada murid-murid menghadapi badai, angin sakal, angin yang mengamuk dari depan. Disitulah Tuhan bermujizat dan murid-muridnya tercengang-cengang melihat alam semesta ini tunduk kepada suara daripada Yesua HaMasiah. Jadi setiap tantangan yang kita hadapi, kalau kita menyimaknya, menyikapinya dengan cara pandang iman yang tertuju kepada Tuhan, maka saya dan saudara pasti akan mengalami mujizat-mujizat. Saya dan saudara akan ada pengalaman yang luar biasa, dan di sanalah kita bisa menceritakan dalam bentuk kesaksian-kesaksian hidup. Saya dan saudara bersaksi bagaimana kalau tidak ada pengalaman yang kita hadapi. Saya dan saudara bersaksi bagaimana tentang kesembuhan dari sakit penyakit kalau hidupmu tidak pernah sakit-sakit. Jadi kalau saya dan saudara mengalami penderitaan, misalnya sakit penyakit, kita jangan persalahkan Tuhan. Kita jangan berpikir bahwa Tuhan sudah tidak menolong. Tidak, kekasih-kekasih Tuhan, justru di sanalah hidup saya dan saudara akan mengalami mujizat kesembuhan ilahi. Asalkan hatimu tetap tertuju kepada Bapa kita di surga. Karena Bapa kita di surga, ingat, Bapa Yahweh Elohim yang kita sembah, itu Bapa yang menyediakan juru selamat. Bapa Yahweh yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada.
Bapa Yahweh meluputkan kehidupan saya dan saudara dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup. Saudara-saudara, sekali lagi saya ingatkan, jangan kita takut menghadapi pergumulan hidup, pergumulan apapun, karena di sanalah kita akan melihat kemuliaan Tuhan, perjanjian Tuhan, pertolongannya tidak pernah terlambat untuk saya dan saudara. Mari kita lihat ayat yang ke-12. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya ilah asing yang ada di antaramu. Kekasih-kekasih Tuhan, pemberitahuan apa dari Bapa Yahweh? Pemberitahuan keselamatan. Kalau dunia memberitahukan tentang bencana, dunia memberitahukan tentang kematian-kematian, dunia memberitahukan tentang sakit penyakit, dunia memberitahukan tentang hal-hal yang mengakibatkan manusia goncang, tetapi Bapa kita di surga memberitahukan keselamatan. Sebab itu firman Tuhan katakan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, karena perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jangan merenungkan nasibmu, sebab nasib kita tidak perlu direnungkan. Engkau merenungkan nasib tidak akan merubah dari keadaan jelek menjadi baik. Tidak, saudara-saudara. Biarpun engkau merenungkan 1 kali 24 jam dalam sehari untuk nasibmu, itu tidak merubah akan keadaanmu dari yang jelek menjadi baik. Tetapi yang merubah keadaan kita dari tidak mungkin menjadi mungkin, apabila saya dan saudara merenungkan firman Bapa Yahweh, merenungkan perjanjian Tuhan. Disitulah kuasa firman Tuhan akan terjadi. Dia akan melakukan perkara yang besar. Dari tidak mungkin menjadi mungkin, dari tidak ada menjadi ada, karena ada kuasa yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Beruntunglah bagi saya dan saudara apabila hari ini, saat ini, kita sementara dibawa oleh Tuhan dalam perenungan firman Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, janji Tuhan hari ini, Dia memberitahukan keselamatan. Dia menyampaikan kabar damai sejahtera dan sukacita. Dan berita itu bukan hanya sekedar masuk telinga kiri keluar telinga kanan, tetapi ingat, berita firman Tuhan adalah kuasa perkataan. Berita firman Tuhan adalah kekuatan yang menyelamatkan. Berita firman Tuhan adalah kekuatan yang meluputkan. Saya dan saudara apabila kehilangan jalan untuk mencari jalan keluar terhadap pergumulan hidup ini, tetapi kalau ada firman Tuhan yang bertahta, yang berdaulat dalam pikiran dan hatimu, maka di sanalah kuasa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Karena firman Tuhan itu adalah keselamatan saya dan saudara. Mari kekasih-kekasih Tuhan, pada saat saya dan saudara berada pada kekalutan, berada pada keadaan yang sangat mencekam, renungkan firman Tuhan. Amin. Baca dan renungkan firman Tuhan, karena di sanalah kita akan beroleh kekuatan. Ada pujian yang mengatakan, kurenungkan firman. Mari kita naikkan bersama-sama pujian ini. Karena merenungkan firman Tuhan itu adalah kekuatan. Merenungkan firman Tuhan itu adalah keselamatan saya dan saudara. Merenungkan firman Tuhan itu adalah jalan keluar terhadap pergumulan yang saya dan saudara hadapi.
Kalau terlalu banyak merenungkan berita-berita yang mencekam, terlalu banyak kita merenungkan hal-hal yang fiksi seperti dikatakan oleh firman Tuhan, jauhilah tahayul dan dongeng nenek tua. Apa itu dongeng nenek tua? Cerita fiksi. Dan cerita fiksi bukan lagi nenek-nenek yang memberitakan saat ini, tetapi media televisi yang menceritakan melalui sinetron dan lain-lain. Betul toh, saudara-saudara? Orang bisa berjam-jam untuk mengikuti episode-episode dari sinetron, padahal itu cerita fiksi, saudara-saudara. Tapi orang keasikan dan itu merenungkan itu tidak bermanfaat bagi iman saya dan saudara. Tapi kalau merenungkan firman Tuhan, yang lemah pasti jadi kuat. Amin. Baca dan renungkan firman Tuhan di setiap waktu, di setiap saat. Kekuatan daripada Tuhan menjadi bagian saya dan saudara. Mari kita naikkan pujian. Kurenungkan firman. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Yesus tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu adalah kekuatan. Malam hari ini Bapa Yahweh katakan Dia menyediakan keselamatan. Dia menyediakan pertolongan. Pada saat manusia tidak berdaya, orang yang berharap kepada Bapa Yahweh tidak akan dipermalukan. Orang beriman bukan berarti tidak akan menghadapi tantangan. Banyak tantangan. Tetapi Bapa Yahweh menyediakan pertolongan tepat pada waktunya. Bapa Yahweh menyediakan keselamatan. Inilah janji Tuhan bagi saya dan saudara malam hari ini. Tuhan yang kita sembah, Bapa kita di surga, adalah Bapa yang menyediakan juru selamat. Bapa yang menyediakan keselamatan bagi saya dan saudara. Sehingga kita tidak perlu takut. Karena ada Tuhan yang bekerja untuk menyelamatkan saya dan saudara. Tidak perlu gentar. Karena pertolongannya datang tepat pada waktunya. Dunia sementara digoncangkan. Manusia berada pada ketakutan. Tetapi kata Bapa Yahweh, Dia menyediakan juru selamat untuk saya dan saudara. Dialah firman yang telah menjadi manusia. Dialah Yeshua HaMashiach, keselamatan saya dan saudara.
Bapa Yahweh memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi atas perjanjian firman. Bapa menyediakan keselamatan, keluputan, karena Bapa sangat mengasihi kehidupan kami. Janji firman-Mu malam hari ini memberi kekuatan kepada kami, bahwa yang berjanji untuk menyelamatkan bukanlah perkataan manusia, tetapi langsung perkataan Bapa Sorgawi. Dan perkataan-Mu adalah sempurna. Perkataan-Mu ya dan benar, pasti digenapi dalam kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu malam hari ini, dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach. Haleluya, haleluya.